Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Maria dengan IC 238. Di sini saya merupakan kelompok kedua yang diasisteni oleh Karina Delia Swati. Saya akan memaparkan sedikit hasil seminar yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makananitas Kuning, Selarologis, Saprologis, Sirjes, Cupier 1833 yang ditangkap di Selat Sunda. Selanjutnya masuk ke latar belakang di mana Indonesia merupakan negara dengan kepulauan dan maritim yang sangat luas dengan jumlah pulau sekitar 17.504 menurut Anugerah dan Aperici 2021. Selanjutnya, ilmu biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan ikan mulai dari penetesan, pertumbuhan, reproduksi hingga mortalitas. Selanjutnya ke Selat Sunda. Selat Sunda merupakan perairan yang berada di antara Pulau Sulawesi dan Jawa. Selanjutnya ikan selat kuning itu merupakan ikan pelagis kecil yang merupakan memilih dari cernidaya dan memiliki bentuk tubuh yang pipih. Selanjutnya untuk metode itu terdapat waktu dan tempat. Waktu praktikum itu pada 30 Agustus hingga 20 September di lab biologi perikanan, dan untuk analisis data itu mulai dari 4 Oktober hingga 8 November di MSPI. Nah, untuk alat bahan digunakan ini ada di PPT. Selanjutnya untuk prosedur ini terbagi menjadi 3. Ada pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Dan reproduksi ini terbagi menjadi 2. Ada reproduksi 1 dan reproduksi 2. Ini dapat dilihat di PPT. Selanjutnya untuk analisis data ini ada pertumbuhan ikan di mana dia menggunakan distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi, dan untuk kondisi ikan itu nisbah kelamin, indeks kematangan donat, fekunditas, dan untuk makanan ikan, indeks bagian terbesar, luas lorong, tumpang tindih, dan panjang usus relatif. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan di mana untuk pertumbuhan itu grafik distribusi frekuensi panjang ikan selat kuning ini menunjukkan yang paling mendominasi ini itu di angka 121 hingga 131, dan yang paling rendah ini 176 sampai 186. Hal ini memungkinkan terjadi karena pola pertumbuhannya, ukuran ikannya, reproduksinya, hingga makanannya, hingga faktor kondisinya. Selanjutnya, untuk hubungan panjang bobot itu pada total gabungan memiliki persamaan 0,003 pangkat 2,8237, di mana B-nya itu termasuk alamat negatif karena dia kurang dari 3. Begitu pula dengan jantan dan betina karena hasilnya juga sama-sama kurang dari 3. Untuk pertumbuhan, yang paling mendominasi ini pada bulan Juli, baik di gabungan jantan jantan dan betina. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan, pakan, dan musim pada bulan Juli ini termasuk baik. Selanjutnya untuk TKG dan IKG, di mana TKG jantan dan betina ini yang paling mendominasi ini TKG 1, sedangkan untuk IKG itu semakin luas TKG maka akan semakin tinggi IKG rataan, di mana nilai yang paling mendominasi ini tuh di TKG 4 dan yang paling rendah itu di TKG 1. Selanjutnya masuk ke hubungan panjang dan fekunditas, di mana setiap penambahan panjang sebesar 1,1998 akan mempengaruhi fekunditas. Dan untuk bobot, hubungan bobot itu setiap satuan bobot sebesar 1,033 akan mempengaruhi fekunditas. Selanjutnya untuk nisbah kelamin, yaitu tidak seimbang karena
lebih besar daripada ekten. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada di sana, umur, dan faktor lainnya. Setelah itu masuk ke hasil diameter telur, di mana hasil diameter telur tersebut ini menunjukkan memiliki satu puncak, yang artinya dia itu total spawner. Selanjutnya untuk hasil makanan ini yang paling mendominasi di antara ketiganya itu untuk gabungan jantan baik betina, keluarga sigma itu paling mendominasi. Dan untuk hasil cenderung jantan lebih kecil daripada betina, di mana BI ini tuh 0,1318 dan 0,2401. Hal ini tuh hasilnya mendekati ke 0, di mana dia tuh sedikit. Dan untuk CH-nya itu untuk tumpang tindih dia itu mendapatkan hasil 0,3119, di mana hasilnya itu komparatif. Dan ikan jantan dan betina ini itu memiliki hubungan saat mencari makan ini tuh dia komparatif. Selanjutnya untuk persamaan pola makanan, di mana koefisien determinasinya itu untuk total 0,7, betina 1,5, dan jantan 0,2, di mana ini itu menunjukkan determinasinya itu rendah. Masuk ke kesimpulan dan saran. Pertemuan ikan sel kuning itu menunjukkan kondisi yang baik dan pola panjang berat yang stabil. Bisma kelamin jantan dan betina berada dalam kondisi tidak seimbang. Betina memiliki pendiditas dan potensi reproduksi lebih tinggi. Jenis makanan di Indonesia pakan tertentu dan variasi antar jenis kelamin. Panjang usus relatif menunjukkan ikan cenderung memakan organisme berukuran kecil. Saran penelitian ikan sel kuning perlu diperluas dengan mengumpulkan sampel yang lebih banyak dan bervariasi, baik dari ukuran ikan, musim penangkapan maupun lokasi perairan, supaya gambaran pertumbuhan lebih akurat. Variasi ukuran yang lebih lengkap, musim dari juvenil hingga dewasa diperlukan agar dapat memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih tepat. Aspek evolusi seperti fertilitas, diameter telur, dan tingkat kematangan gonad juga perlu diteliti lebih detail untuk memahami pola pemijahan di alam. Selain itu, perlu dilakukan analisis makanan dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memastikan bahwa pola selektivitas benar-benar konsisten pada berbagai ukuran dan musim. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.